Welcome to Berisik, berdiskusi itu asik. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang pastinya akan memotivasi kita semua di sini. Langsung aja ke Kak Wijdan. Hai, halo. Sebelumnya, ini kan hari pertama kalinya aku ketemu kakak. Ya, betul. Jadi ya udah kenalan dulu aja lah ya Boleh. kak. Nama aku Fajar Hasna dari manajemen 21. Oke. Sekarang aku lagi di semester 5. Semester 5 ya? Iya. Iya. Oh, kenalin aku. Oke, nama aku Wijdan. Kenapa? Iya. Ya, Kak. Oke, nama aku Wijdan Fauzan Hakiki. Aku di semester 6, prodi manajemen juga. Sebelumnya terima kasih banyak ya udah mau memberikan kesempatan undang aku buat turut menjadi narasumber di proker dari divisi riset himpunan mahasiswa manajemen. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih kak, untuk kesibukan saat ini tuh kakak apa aja sih? Sibukan saat ini ya. Ya. Kalau yang sekarang banget tentunya lagi KKN kita di semester 6 ya. Tapi kebetulan hari ini emang lagi ada kerjaan di luar buat realisasiin proker di desa juga, jadinya menyempatkan deh gitu buat hadir di sini gitu. Jadi nggak ngeganggu waktu. Terus kalau buat di luar itu lagi sibuk kuliah ya, sama-sama sibuk kan di kuliahnya? Iya. Iya, Ngerasa benar. sibuk gak? Sibuk. Oh sibuk ya? Sibuk libur. Sibuk libur, iya. Liburnya dipakai prokeran, Iya. keren banget. Kuliah, terus juga ya dikit-dikit kerintis bisnis seperti itu. Aku sempat lihat di IG-nya tuh Apa tuh? kakak tuh ada bisnis yang angkringan itu ya, sama Mm-mm. kakak tuh aktif podcast kak juga. Lebih ke senang ngomong aja, ngobrol gitu. Oh. Iya. Jadi bikin konten ya? Ya, iya, Ah, konten betul, gitu. betul, betul. Kalau angkringan itu itu tuh kan baru banget itu ya. Mm. Gimana sih kak itunya, apa tantangannya, sama gimana sih pengalaman yang ngejalanin angkringan itu gitu? Oke, kalau angkringan ya, sebetulnya bisnis yang sekarang lagi dirintis tuh fokusnya di Biwafa. Di Biwafa. Oh, iya. Biwafa tuh bisnis yang bergerak di bidang clothing. Awalnya kita jual brand, jadi kaos jadi. Tapi alhamdulillah seiring waktu sekarang fokus juga nih di vendornya. Jadi kayak misalkan pembuatan PDH, nah itu bisa di Biwafa. Kemarin juga dari UKM Padus lagi planning buat produksian PDH-nya di Biwafa. Terus kalau ngomongin angkringan, nah jadi sebetulnya kan yang namanya bisnis tuh kadang kita nggak bisa berjalan semulus itu ya, Iya. gitu kerasa banget. Di Biwafa tuh sempat ada trouble, kita ada masalah di keuangannya. Iya. Mikir tuh kira-kira bisnis apa ya yang bisa buat menopang keuangan di Biwafa gitu. Kalau Biwafa kan clothing, itu sifatnya bukan primer yang setiap hari orang lain butuh. Nah jadi ya udah coba deh kalau kulineran gimana ya. Nah kalau kulineran ekspektasinya itu setiap hari bakal ada pemasukan nih gitu ya, income. Ya udah kita ngerumusin terus bikin angkringan. Nah momentum banget pas aku bikin angkringan, kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan, kejauhan ya jaraknya. 1 minggu atau 1 bulan dari itu ada program dari kampus yaitu P2MW, program pembinaan kewirausahaan mahasiswa lagi. Iya. Ya udah aku ikut bisnis proposalnya dan alhamdulillah lolos gitu. Jadi buat angkringan sekarang kita lagi fokus ngebangun gitu. Alhamdulillah Masih juga rintis itu. ngerintis juga, dan ada tambahan dana dari program P2M tadi gitu. Kan ini tuh podcastnya temanya entrepreneur mindset nih kak. Wih, keren Jadi- banget dah. Jadi jadi aku mau nanya pendapat Oke. kakak nih Hmm. gimana tentang mindset seorang entrepreneur? Mindset ya, pola Iya. pikir. Iya. Kalau ngomongin pola pikir bisnis entrepreneur, kita harus tahu dulu nih bisnis itu seperti apa. Nah, bisnis itu beda dengan berdagang, ya. Iya. Makanya ada istilah semua pebisnis adalah pedagang, tapi tidak semua pedagang
mampu berbisnis. Ya. Kenapa? Karena kalau pedagang itu mereka fokus di selling dan income. Artinya mereka produksinya nih jualan. Jualan itu outputnya agar barangnya terjual, jasanya terpakai, dan menghasilkan income. Udah fokus di situ aja. Beda sama bisnis. Kalau bisnis itu ada yang namanya pengembangan. Nah, itu yang membedakannya. Jadi ngejual produk, ngejual jasa, dapat income. Nah, ada yang namanya business development. Jadi dari income yang udah didapetin nih, nah harus disisihin buat pengembangan bisnis. Kita ngebedain. Terus ngomongin mindset. Nah, berhubungan banget. Kalau entrepreneur itu harus punya yang namanya growth mindset. Itu mindset yang berkembang. Kalau pikirnya itu jauh. Beda sama fixed mindset. Kalau fixed mindset itu orang yang cenderung suka cari aman. Suka cari aman, gak berani ambil resiko. Ya udah dia di zona nyaman aja. Itu fixed mindset. Kalau buat jadi entrepreneur itu nggak bisa pakai fixed mindset. Kita harus growth mindset. Mindsetnya tuh harus berkembang, ya. Artinya kita harus berani ambil risiko, gitu ya. Kita harus menerapkan dalam diri kita bahwa setiap kegagalan yang kita alami itu adalah satu langkah lebih maju untuk menuju kesuksesan. Itu. Nah, growth-nya apa nih? Jadi kalau kita gagal, artinya kan kita dapat ilmu baru, ya. Nah, dari situ kita bisa berkembang. Gitu mindset seorang bisnis entrepreneur. Terus juga jangan lupa buat cari teman circle yang bisa mensupport pemikiran yang kamu miliki. Itu penting banget. Ya, betul. Karena kalau kita punya teman circle yang sesuai passion kita tuh jadi nambah semangat nantinya. Kayak gitu. Nah, itu jadi lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap diri kita, terhadap mindset kita juga. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau memulai bisnis, mungkin bisa mengikuti tips and tricks dari Kak Wijdan ya, yang sudah setahun lah. Iya, masih baru juga, belajar Udah banget. mulai merintis gitu. Dan untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang penasaran, jangan lagi biar aku grogi. Iya. Kan di sini tuh kakak tuh ada bisnis ya. Nah, gimana sih strategi kakak untuk memajukan bisnis itu gitu? Strategi. Iya. Kalau strategi itu alhamdulillah karena kita di prodi manajemen ya, kita belajar juga tentang marketing mix. Nah, itu bisa jadi salah satu strategi kita, strategi dasar. Kan yang marketing mix itu kan utamanya ada di 4 poin tuh, yang place, price, promotion, sama apa? Ayo, sama pricing, harga gitu ya. Nah, itu bisa jadi strategi dasar. Jadi pas aku mulai bisnis, aku harus nentuin dulu nih produk yang mau aku jual apa, gitu ya. Terus juga harus disesuaikan harganya. Kita mau mengarah ke segmentasi pasar seperti apa, gitu. Itu jadi strategi dasar. Makanya kayak Biofa. Biofa itu ini brand idealis sebenarnya. Aku jual produknya itu di range harga sebenarnya nggak mahal sih. 80.000 sampai 150 buat kaosnya ya. Nah, itu kan kita udah punya segmentasi. Nah, nanti strateginya dibantu, harus dikerucutkan lagi gitu. Kita mau ngasih produknya ke orang-orang yang seperti apa, mahasiswa kah? Nah, nanti itu berpengaruh ke strategi bisnis kita. Jadi lihat dulu segmen pasar yang akan dipilih ya. Iya, agar strategi yang kita punya bisa terrealisasikan dengan baik. Kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk bisnis yang itu clothing itu udah berapa tahun? Apa emang baru dirintis? Jadi kalau buat Biofa sendiri, jujur ya, aku ngekonsepnya itu dari kelas 11 SMA. Ngekonsepnya doang, kayak nama Biofa nih aku buat nih. Nanti aku harus punya brand namanya Biofa, itu dari kelas 11 SMA. Cuma kerealisasinya itu baru kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ya. Seenggaknya kan dulu bermimpi, nah sekarang alhamdulillah bisa mewujudkan mimpi itu sedikit demi sedikit. Nah, 1 tahun yang lalu lucu juga sih. Jadi kita tuh ada seminar Shopee ya di lantai 3 di apa sih namanya, auditorium, maaf ya, di auditorium. Terus aku ngobrol sama temen dari situ, kan ngomongin bisnis kan, Shopee-nya tuh tentang bagaimana cara jual produk agar laris di Shopee. Ya udah, bikin bisnis yuk gitu. Bisnis apa ya gitu, kita brainstorming kan sama teman aku satu namanya Iqbal. Dia
prodi manajemen juga angkatan 20, kelas D kalau nggak salah ya. Satu kelas sama Kuwais. Nah, D ya? D ya mbaknya? Nggak tahu, pura-pura nggak tahu nih. Kuwais, ini lihat yang di belakang siapa ya? Nah gitu ya. Ya udah, aku di situ ngasih saran ya. Gimana kalau bisnis clothing? Aku betul udah punya konsep nih. Gitu. Jadi kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dan gak selancar itu kok, kita pernah vakum juga beberapa bulan, terus start lagi. Berarti ada timnya Kak ya? Alhamdulillah ada. Kita 4 orang. Mau tahu? Cowok semua? Nggak, ada cewek 1. Jadi aku sebagai founder, Iqbal sebagai co-founder yang nemenin Biwafa berkembang. Terus ada Fitriani. Ini Fitriani dari akuntansi. Kita semuanya anak UMB kok. Fitriani dari akuntansi ya sebagai manajer keuangannya. Terus yang keempat, nah ini baru nih rekrutmen kemarin, Muhammad Naufal Faruk dari prodi manajemen juga angkatan aku. Dia di bagian creative director, konten sama desain. Masih berjalan lah ya. Sekarang karena sama-sama semester 6 KKN, iya, kita berhenti dulu. Belum autopilot soalnya. Gitu. Nah, terus rencana kedepannya buat usaha kakak yang angkringan atau clothing itu gimana sih? Oke. Rencananya? Sebetulnya karena dua-duanya masih rintisan, agak susah nih ngejalaninnya bareng. Kalau buat kedepannya, dari aku pribadi mau planning fokus di satu dulu. Insya Allah mau fokus di Biwafa dulu, gitu ya. Semoga aja kalau misalkan Biwafa ini udah mulai autopilot nih, udah bisa ke-handle, gitu ya. Timnya udah kompak, keuangannya juga udah stabil, baru fokus lagi ke bisnis yang satunya, ringan kayak gitu. Kalau buat kedepannya. Tapi yang ringan itu udah ada tempatnya ya kayak? Udah, ya cuma sekarang lagi berhenti. Gitu, Timnya beda dulu. ya itu? Yang ringan timnya beda. Iya. Kayak gitu. Gimana sih Kak pesan buat calon entrepreneur yang masih takut untuk memulai bisnis, Waduh. yang masih di zona aman? Karena jujur aku pernah bisnis tapi aku tuh vakum gitu, enggak. Bisnis apa tuh sebelumnya? Aku bisnis baju. Wih, sama dong. Iya. Jadi aku tuh pernah thrift gitu. Thrifting keren banget. Iya. Tapi di situ tuh emang gak bisa gitu. Terus, ada ininya ya, ya, kayak fase-fasenya ya. Jadi emang gak jalan Kerasa gitu. kok. Oke gitu. Gak jalan. Jadi gimana sih ininya apa pesannya, terus kayak motivasinya untuk bisa memulai bisnis itu gitu. Kalau motivasi kayaknya belum berhak ya untuk ngasih motivasi. Karena aku juga masih belajar, masih merintis dan belum semaju itu gitu ya. Tapi kalau tadi pas Foza bilang pernah usaha thrifting, terus ada di fase down, akhirnya berhenti, aku juga ngerasain kok gitu. Karena sebelum di bisnis clothing, aku juga udah pernah coba-coba di bisnis lain kayak gitu ya. Nah, kalau buat motivasi lebih ke sharing aja ya, dari yang apa aku rasain gitu. Buat calon entrepreneur, termasuk untuk diriku sendiri gitu ya. Kita tuh jangan gampang nyerah gitu ya. Terus belajar sebanyak mungkin dan jangan pernah membatasi tempat di mana kita belajar gitu, karena ilmu yang kita pelajari di kuliah itu tuh cuma sekian persen dari banyaknya ilmu yang ada di luar kayak gitu. Kita belajar contohnya marketing, pemasaran, kan kita dikasih taunya segmentasi pasar ABC, tapi ternyata pas di luar segmentasi pasar itu bisa dikerucutkan, ada yang namanya marketing mix. Terus dari situ nanti kita harus tahu behavior calon customer, dan itu nggak kita dapetin di dunia perkuliahan. Makanya jangan pernah berhenti belajar, terus juga jangan pernah menyerah. Kalau misal gagal, jangan dianggap gagal. Itu bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Kayak gitu, jadi harus tetap semangat. Kayak gitu, Boza. Semangat lagi ya. Buat teman-teman yang mau memulai bisnis, kita bisa memakai strategis dari Kak Wijdan, tips and triknya, dan juga pesan motivasi dari Kak Wijdan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Penutupan nih Kak, boleh promosi lah sedikit tentang bisnis kakak. Siapa tahu teman-teman penasaran gitu. Oke, boleh ya? Iya, boleh. Terima kasih sebelumnya. Jadi buat teman-teman nih, khususnya mahasiswa manajemen UIN Bandung,
tadi udah dikenalin, aku Wijdan, aku lagi ngerintis bisnis di bidang clothing juga, Biwafa. Jadi teman-teman boleh banget cek di Instagram Biwafa Company, yang insya Allah setelah KKN nanti bakal kita boost buat selling produk lagi dan bikin-bikin konten seru lainnya. Jadi jangan lupa dibeli ya produk dari Biwafa Company. Oke. Terima kasih kepada Kak Wijdan karena berkenan untuk mengisi podcast kali ini. Terima kasih Semoga kembali, apa yang Sunda. disampaikan Kak Wijdan bisa bermanfaat untuk teman-teman di sana. Amin. Sampai jumpa di berisik selanjutnya. Berdiskusi itu asik. Yeay.